pagi dan shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali di bulan yang baru. Tidak terasa sudah di bulan 5. Tuhan sertai kita di tahun 2023 ini. Kita percaya kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru bagi kita, amin. Haleluya. Mari pagi ini dengan tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Kita memasuki bulan yang baru dengan iman percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan terus menyertai kita di sepanjang hidup kita. Kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Pagi ini dengan kerinduan kami datang di hadapan tahta kudus-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian, syukur, menyembah Engkau Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Pagi ini biar Engkau dipermuliakan lewat setiap mazmur yang terbaik, setiap pujian, nyanyian, sorak-sorai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kepadamu curahkan hatiku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Amin. Ku percaya kepadamu. Amin Tuhan. Kuatkan hatiku, sebab hanya Engkaulah yang berkuasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab hanya Engkaulah keselamatanku. Engkau tetap Tuhan, gunung batu dan kota bentengku. Terus ku tak akan goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari umat Tuhan katakan pujian ini dengan senang hatimu. Ku berharap kepadamu, yes. Curahkan hatiku, Engkaulah tempat perlindunganku. Ku percaya kepadamu, kuatkan hatiku, sebab hanya Engkaulah yang berkuasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes, amin Tuhan. Sebab hanya Engkaulah keselamatanku. Engkau tetap Tuhan, gunung batu dan kota bentengku.
Sekali lagi katakan dengan yakin saudara, Dia tetap bagian kita sampai selamanya. Engkau tetap Tuhan, gunung batu dan kota bentengku, ku selamanya ku tak akan goyah. Tak ada kata yang lebih indah yang dapat mengungkapkan betapa kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau satu yang layak disembah. Engkau satu yang layak dipermuliakan di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu melingkupi setiap umat-Mu Tuhan saat ini. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Nyatakan pujian dengan sungguh hati saudara. Yesus, ku sembahkan, sujud. Kami nikmati Engkau Tuhan. Kami nikmati Engkau Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari setiap kita menyembah Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan mengangkat tangan kami naikkan pujian. Yesus, ku sembahkan,
Satu kerinduan kami hanya untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Semua berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Kita perlu firman dan kebenarannya yang menyertai kita. Amin saudara. Katakan pujian ini dengan penuh iman percaya kita. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Sing. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Dia yang menuntun kita setiap hari. Amin. Semua siap terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu, firman-Nya tangguh menopang kita saudara. Amin. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau terus hidup berjalan bersama-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu untuk setiap hari. Siap terbang bersama dengan Tuhan. Mari lebarkan tangan saudara. Ku kan terbang bersama Yesus, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman Tuhan bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskan. Kita berjalan lebih tinggi, berjalan bersama siapa saudara? Berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama Yesus, bersama-Mu. Ku tak takut dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu yang menopang. Amin. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman Tuhan yang menopangku, penuh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Haleluya. Dalam kemuliaan. Firman Tuhan menopangku. Aku aman Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan dengan segenap hati. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita aman berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang lebih meriah bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna.
Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kalau hidup-Mu saja Kau beri untuk keselamatan kami, apalagi yang bisa kami khawatirkan Tuhan dalam hidup ini. Sungguh kami percaya kepada-Mu Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Terima kasih Tuhan. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Besar kasih setia-Mu atas setiap kami Tuhan. Ini pujian kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Engkau tinggal tetap di dalam hidup kami dan Kau dekat. Yes. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, Sungguh berharga Engkau Tuhan dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh kita bangkit beri bersama-sama. Nikmati kasih setia Tuhan dalam hidupmu saudara. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be Makasih Tuhan, biar namamu selama-lamanya ditinggikan, dibesarkan di tengah-tengah kami, di dalam gerejamu. Dan kami bersyukur sekali lagi buat hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, supaya kami terus masih bisa bukan saja menikmati hadirat Tuhan, tapi kami bisa melihat karyamu yang besar yang akan dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Berbicaralah kami Tuhan kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar, merenungkan firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan buat hidup kami. Diberkati firman-Mu semua anak-anak Tuhan yang siap melakukan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Selamat berkunjung Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Puji Tuhan.
Lu bilang bahwa ada tertulis. Bahwa firman Tuhan ada tertulis karena firman itu adalah kuasa dan firman itu adalah Allah sendiri. Katakan amin. Di tengah kesibukan saudara, iblis nggak akan ganggu saudara kalau saudara lagi mau pelayanan. Saudara mau berdoa dia nggak ganggu saudara. Tapi kalau saudara mau baca firman, saudara bisa setengah jam di sosial media, saudara bisa setengah jam, 15 menit nonton TV, 1 jam nonton Netflix, saudara bisa baca berita di handphone saudara. Tapi untuk baca firman Tuhan 5 menit, saudara seringkali kita tidak akan memiliki waktu sepertinya. Kenapa? Karena begitu banyak godaan iblis, takut sekali ketika saudara mulai mengisi hidup saudara dengan informasi firman Tuhan itu. Karena firman itu berkuasa buat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Untuk itu hari-hari ini kita harus mengerti betapa pentingnya informasi apa yang kita mau beri masuk di dalam kehidupan kita. Firman itu adalah satu-satunya kekuatan di dalam hidup saudara dan saya. Makanya hati dan pikiran dan perasaan Kristus itu ada di dalam firman. Dan ketika saudara bergaul intim dengan firman-Nya, dimulai dari disiplin, membangun disiplin 5 menit sehari. Mungkin kalau saudara ada daily Bible reading ya, daily Bible reading kalau saudara baca hanya tanpa saudara buka Alkitab saudara, cuman hanya makan waktu berapa? 1 menit mungkin gak sampai. Kalau saudara mau advance sedikit lagi, saudara mulai
dengar yang namanya daily devotion. Daily devotion biasanya 2 menit. Tapi yang baik lagi kalau saudara mau membuka Alkitab saudara dari daily Bible reading setiap hari dan saudara mulai merenungkan firman Tuhan. Karena dari situlah saudara akan bertumbuh dan belajar. Katakan amin. Sebab firman Tuhan bilang firman itu bermanfaat. Boleh katakan sama-sama bermanfaat. Bermanfaat itu artinya berguna. Bapak ibu saudara sekalian, berguna enggak ke gym? Olahraga berguna, bermanfaat. Tapi jasmani itu sifatnya temporary. Sementara, yang kekal itu firman. Bermanfaat untuk menegur, mengajar, memperbaiki kelakuan. Dan saudara akan hidup di dalam tuntunan hikmat Tuhan. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan bilang bahwa sebab, katakan seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara bisa lingkari kata membuat dan demikian di dalam handout saudara. Demikianlah ia. Apa yang saudara pikirkan, perhitungan, semua pertimbangan, ya dia akan jadi seperti itu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, for as he thinks in his heart, katanya so is he. Bahkan firman Tuhan bilang begini saudara, makanya Yosua 1, firman Tuhan bilang begini, renungkan firman itu katanya siang dan malam. Saudara boleh garis atau lingkari kata renungkan siang dan malam supaya apa saudara? Supaya bertindak hati-hati, supaya kita bisa bertindak hati-hati sesuai katanya, boleh katakan sama-sama sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman itu. Karena ketika engkau merenungkannya siang dan malam dan engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu, maka dengar ini baik-baik, ini sebab. Sebab dengan demikian, boleh katakan sebab dengan demikian. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab itu artinya sesuatu akibat yang akan terjadi ketika saudara melakukan sesuatu. Firman Tuhan bilang makanya kenapa renungkan firman itu siang dan malam. Dengar ini baik-baik, iblis akan membuat saudara sibuk. Iblis akan membuat atau menanamkan kebenaran-kebenaran palsu. Kamu gak perlu baca firman, doa aja cukup. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengisi hidup kita dengan firman itu, kita tidak akan pernah bisa merenungkannya siang dan malam. Karena ketika kita tidak bisa merenungkannya siang dan malam, katanya maka kita tidak akan pernah bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang kita renungkan itu. Dan kalau kita tidak bertindak hati-hati, dengar ini baik-baik, perjalananmu tidak akan berhasil dan engkau tidak akan beruntung. Oleh sebab itu, penting untuk kita mengisi tentang apa yang Tuhan mau, yaitu firman-Nya di dalam hidup saudara dan saya. Saya rindu mulai firman hari ini, melalui firman hari ini, saudara mulai membangun kebiasaan yang baru. Baca firman itu setiap hari. Mengerti nggak mengerti, pokoknya baca dulu. Karena membangun kebiasaan yang baru membutuhkan sebuah disiplin. Disiplin untuk nggak apa-apa 1 menit dulu, nggak apa-apa. Setelah itu buka daily devotion. Setelah itu mulai nanti makin advance, saudara mulai buka firman Tuhan. Dan suatu saat saudara akan lihat di dalam saudara menjalani kehidupanmu setiap hari, saudara akan mulai ada firman yang akan menuntun kehidupan saudara. Dan ketika firman itu menuntun, firman Tuhan bilang, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang apa yang Tuhan kerjakan di masa-masa ini. Sebelum nanti 18 Mei kita kembali memperingati tentang kenaikan daripada Tuhan Yesus, saya akan berbicara tentang sebuah tema yaitu the final message. Boleh katakan sama-sama the final message. The final message ini adalah kepada murid-murid pada saat itu, saudara. Karena Tuhan tidak melakukan banyak pelayanan lagi ketika setelah dia bangkit pada saat itu, dan pelayanannya lebih banyak ditujukan fokus hanya kepada para murid saja. Boleh katakan sama-sama fokus kepada murid. Dan kalau kita semua percaya kita adalah murid Kristus, maka dengar ini baik-baik, firman hari ini untuk saudara dan saya. Katakan amin. Yohanes 20 firman Tuhan bilang begini, ketika Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku sudah lihat Tuhan, katanya, waktu dikubur ya. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu setelah Yesus bangkit, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu apa saudara? Tempat katanya, dengan apa? Dengan pintu-pintu yang apa saudara?
terkunci karena apa? Karena mereka takut katanya. Kepada orang-orang Yahudi, dengar ini baik-baik, pada saat mereka takut, maka pada waktu itulah datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara, dikatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Peace I give to you. Dan setelah itu, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Tuh, saudara bisa tulis di situ. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan apa, saudara? Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dengar ini baik-baik. Apakah di dalam kehidupan kita ketika kita percaya sama Yesus, kita masih bisa memiliki yang namanya ketakutan? Bisa. Karena ketakutan itu sesuatu yang manusiawi, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Katakan amin. Masih bisa merasa takut? Bisa. Kepada murid, apa yang Tuhan, the final message of to the disciples ketika pada saat itu, Tuhan hari ini berbicara tentang I am giving you the peace and power. Untuk bagi saudara yang takut, saudara takut ini enggak selamanya tentang pelayanan. Saudara takut tentang apa? Tentang masa depan. Saudara takut tentang pekerjaan saudara. Saudara takut atau khawatir tentang apa? Tentang anak-anak, tentang pasangan hidup, tentang apa lagi? Tentang nanti bulan ini saya harus cari tempat kontrakan yang baru. Saya masih harus melunasi, ada hutang tanggung jawab kepada perusahaan, atau saya nggak tahu apa, saudara. Ada begitu banyak hari-hari ini kita tenggelam dalam tanda kutip di dalam hidup penuh dengan ketakutan. Sehingga firman Tuhan itu atau kuasa Yesus tidak bisa berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena ketakutan itu mencengkeram kehidupan setiap anak-anak Tuhan dan itu sangat berbahaya. Boleh katakan sama-sama, sangat berbahaya. Rasa takut itu baik, saudara. Rasa takut itu artinya kita masih manusia. Kita masih tahu bahwa kita memiliki kelemahan. Kalau saudara nggak memiliki rasa takut sama sekali, saudara mungkin nanti bisa berbuat sesuatu yang ceroboh. Saudara bisa lompat dari manapun karena saudara nggak merasa takut. Saudara bisa nyebrang jalan tanpa lihat kiri kanan tanpa saudara, karena saudara nggak rasa takut. Rasa takut itu baik. Rasa takut membuat kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah, menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Katakan amin. Saudara, makanya kenapa firman Tuhan bilang ketika mereka takut, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Pertama kali Yesus hadir di tengah-tengah mereka di dalam pintu yang terkunci, Tuhan bilang apa? Peace unto you. Tuhan bilang, aku memberikan kamu damai sejahtera. Dan hari-hari ini saudara, damai sejahtera itu yang sepertinya mahal. Damai sejahtera ini penting, saudara. Damai sejahtera di dalam bahasa Inggris itu memakai kata artinya noun atau kata benda. Kata benda itu cuma penamaan, kalau saudara namain gedung itu namanya noun, objek itu. Objek itu peace. Peace itu saudara artinya dunia, bilang begini, dunia itu mengartikan peace itu kalau nggak ada perang. Kalau keadaan damai-damai saja itu artinya peace. Tapi peace yang dimaksud oleh Alkitab yaitu shalom di dalam terjemahan bahasa Ibrani atau eirene di dalam terjemahan bahasa Yunani. Sama saudara, shalom atau eirene itu bukan saja menunjukkan kata noun, tapi juga menunjukkan sebuah verb atau kata kerja. Kata kerja itu artinya begini saudara, sekalipun keadaannya tidak mendatangkan damai, tapi peace atau shalom atau eirene itu dia akan bisa mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. To make complete. To restore atau memperbaiki, itulah arti kata eirene. Bukan cuma sekedar lagi nggak ada apa-apa, lagi aman-aman aja. Indonesia hari ini tidak ada di dalam keadaan perang, betul? Apakah Indonesia ada di dalam keadaan damai? Yes and no. Tapi ketika saudara ada di dalam keadaan kalut sekalipun, dan ada shalom atau peace yaitu dari Tuhan bisa memimpin kehidupan saudara dan memberikan ketenangan, itu adalah arti shalom yang sesungguhnya. Di tengah suasana yang lagi sulit, carut marut, mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, lalu saudara bisa merasakan peace atau shalom itu. That is the real peace of shalom. Sekalipun saudara di tengah-tengah, beberapa hari yang lalu
saya mengalami kayak troubled ya, mengganggu itu, jiwa ganggu, kayak ada banyak pikiran, ada banyak yang harus direnungkan, ada masalah, ada tantangan hidup dan segala macam. Lalu malam-malam, kira-kira mungkin 2-3 malam lalu, saya bilang sama istri saya, yuk kita doa. Mari kita berdoa, lalu kita ambil keyboard gitu, terus kita nyanyi lah gitu. Kita nyanyi nyembah Tuhan, lalu kita berdoa. Spend waktu beberapa, kira-kira 15 menit, 20 menit gitu kita berdoa. Masalahnya sudah hilang, saudara? Belum. Karena masanya masih sama. Tapi setelah berdoa itu, saya bisa merasakan ada sebuah ketenangan. That is peace. Peace will restore, to make complete, to make whole. Itu peace. Setelah itu pada saat malam tidur, lalu saya mulai tidur, saudara, pada saat saya mendusin, saya bisa mendengar ada sebuah perkataan sepertinya ya, impresi di dalam hati saya. Ketika Tuhan masih memimpin, maka Tuhan akan memberikan ketenangan. Dan pada malam itu saya bisa tidur dengan nyenyak. Setelah malam hari itu bukan saya berhenti berdoa, tapi saya bisa memiliki respons yang berbeda di dalam menghadapi setiap masalah yang saya sedang alami. That is the real peace. Peace itu datang juga dengan sebuah pengutusan, yaitu namanya Roh Kudus. Yang namanya kuasa. Karena ketika saudara hidup damai, tujuannya bukan cuma saudara supaya hidup tenang. Ada sebuah tanggung jawab di situ, yaitu kuasa, yaitu Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Yohanes 14, firman Tuhan bilang gimana? Tetapi penghibur, yaitu apa saudara? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Saudara catat aja di dalam catatan saudara Yohanes 14, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah ya. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, dialah yang akan mengajarkan, boleh katakan sama-sama mengajarkan. Dia penghibur, dia pengajar, dan setelah itu akan mengingatkan kepada kamu, boleh sama-sama katakan mengingatkan, semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27 kita baca sama-sama. 23. Damai sejahtera yang aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau mengalami hari ini hidup di dalam ketakutan, dengar ini baik-baik. Tuhan telah memberikan dan meninggalkan yang namanya peace atau shalom itu di dalam kehidupan kita. Bukan cuma itu saja, firman hari yang saat ini saudara, Yohanes 14 ini berbicara tentang bagaimana Yesus atau Paulus pada saat itu, Yohanes pada saat itu ingin mengajarkan tentang Roh Kudus yang akan diberikan. Ditinggalkan, bukan saja ditinggalkan tapi diberikan. Saudara, kalau saya meninggalkan saudara sesuatu, saya kasih kepada Bapak Gembala, Pak Gembala titip ya ini handphone gitu. Handphone itu masih milik siapa? Masih milik saya, karena saya titip, saya tinggalin. Tapi kalau Tuhan bilang bukan saja aku tinggalkan, tapi aku berikan. Katanya sekarang peace itu sudah ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Sekalipun saudara sedang mengalami ketakutan atau masalah atau kekhawatiran, tapi ada shalom yang mengerjakan sesuatu dengan aktif. Dan bukan saja itu saudara, Tuhan bilang ketika shalom itu Roh Kudus itu ada, maka itu juga ada kuasa di dalamnya. Kalau saudara baca Yohanes 14 di ayat-ayat yang atasnya saudara akan menemukan kalimat ini. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan seperti yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar dari apa yang aku lakukan. Saudara, Roh Kudus ada untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. So itu yang pertama saudara, kita berbicara tentang yang namanya peace and power. The final message of Jesus, dia berbicara tentang yang pertama, peace and power. Saya berdoa sungguh-sungguh biar hari ini kita semua mengalami yang namanya shalom itu. Dan bukan saja itu ketenangan Tuhan beri, bukan untuk saudara bisa menikmati kehidupan saudara saja, tetapi diberikan Roh Kudus atau kuasa. Saudara ingat tentang kisah para rasul, ku beri kuasa supaya kamu bisa menjadi apa? Saksi. Saudara ditinggalkan kuasa, bukan cuma saudara supaya hidup hanya untuk hidup saudara saja, tapi untuk menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Katakan amin. Yang kedua dikatakan begini saudara, tetapi Thomas katanya,
Seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Dan ketika Yesus datang di situ, maka murid-murid yang lain itu bilang sama dia, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas bilang apa saudara? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali, katanya apa saudara? Aku tidak akan percaya. Yang luar biasa adalah ayat berikutnya, di ayat 26 firman Tuhan bilang begini, 8 hari kemudian, boleh katakan sama-sama 8 hari kemudian. Tuhan gak langsung datang, saudara. Tuhan kasih waktu, ada jeda 8 hari kemudian. 8 hari kemudian murid-murid Yesus masih ada di rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang, dikatakan, dan ia berdiri sekali lagi di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, baca sama-sama. 23, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, katanya. Saudara, buat hari ini kita yang sedang mungkin terasa jauh dari Tuhan, kita sepertinya, ya saya pelayanan sih, saya baca firman Tuhan, tapi kok saya gak pernah lihat Tuhan, saya udah gak rasain lagi seperti dulu saya bisa merasakan kuasanya. Saudara dengar ini baik-baik, firman Tuhan hari ini, Tuhan mau bilang begini, Tuhan bilang, come and experience me again. Tuhan bilang sama Thomas, dia bilang come. Ingat apa? Dia datang di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka ada Thomas, termasuk di situ. Dia gak langsung datang ke depan Thomas, tapi dia datang di tengah-tengah mereka dan dia bilang gini, kemudian dia berkata sama Thomas, taruhlah jarimu di sini. Saya percaya ada sebuah tindakan iman di mana Thomas harus melangkah maju ke depan dan mulai menaruh jarinya di mana bekas lubang paku dan bahkan mencucukkan di lambungnya. Tuhan bilang hari ini, come and experience me again. Saudara, banyak dari kita, seringkali kita jadi Kristen, kita sudah gak bisa merasakan mengalami Tuhan lagi. Makanya kenapa Tuhan seringkali, saudara harus membuat ini nih, 8 hari kemudian. Saudara ingat bagaimana Lazarus, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, sengaja Tuhan berapa hari saudara? 3 hari. Tuhan sengaja, Lazarus sudah mati tapi Tuhan tidak segera datang. Tuhan sengaja membiarkan 3 hari. Sama seperti ketika Tuhan ada di atas perahu bersama dengan murid-muridnya. Tuhan sengaja membiarkan mereka masuk di dalam badai. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengalami Tuhan. Saudara, terkadang Tuhan itu izinkan ada badai dalam hidup saudara dan saya. Ini kayaknya mudah banget. Harusnya ini sederhana. Tapi kenapa kok sulit banget ya? Kalau saudara mungkin, ini kayak pekerjaan harusnya udah goal nih. Tapi kok gak goal-goal ya? Kok seharusnya mudah? Ini kok anak gak ngerti-ngerti? Ini suami pasangan kayaknya masalah terus ada di dalam ini. Seringkali Tuhan izinkan ada ujian datang dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Tujuannya supaya kita kembali bisa mengalami Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam keadaan aman-aman saja, ingat doa Paulus, Tuhan kalau boleh duri ini dicabut. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanmu lah maka kuasaku katanya menjadi sempurna. Saudara, ketika kita mengerti ayat firman ini saudara, maka kita bisa mengerti bahwa masalah seringkali menjadi sebuah media untuk kita kembali mengalami Tuhan. So apapun yang saudara hari ini, saudara mereka udah mulai gak percaya lagi, ini bisa gak sih, Tuhan bisa tolong gak sih? Firman hari ini untuk saudara dan saya yang mulai ragu-ragu akan Tuhan. Come, ada sebuah tindakan iman, saudara harus mulai melangkah untuk datang. Dan ketika saudara datang kepada Tuhan mendekat, maka dengar ini baik, saudara akan mengalami Tuhan lagi. Dan melihat karyanya mulai dinyatakan. Katakan amin. Ayat 30 saudara, ayat 30 lalu bilang begini, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh apa saudara? Hidup dalam namanya. Semuanya dicatat
supaya saudara dikatakan bisa percaya. Bukan saja percaya, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Untuk itulah saudara, come, mari datang, penuhi undangan Tuhan itu. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara, maka kata murid yang dikasih Yesus itu, kalau kita maju ke Yohanes 21 pada saat itu Petrus dikatakan mengajak murid-murid yang lain untuk mancing lagi. Kita tahu ceritanya, lalu semalaman mereka nggak dapat apa-apa, tiba-tiba Yesus muncul di pantai, lalu Yesus tanya sama mereka, apakah kamu punya ikan? Gitu. Saudara ingat cerita itu Yohanes 21, maka di ayat ke-20, di ayat 7 ini, maka murid yang dikasih Yesus itu, ingat ceritanya dia disuruh sebarkan di sebelah kananmu. Maka kamu akan dapat. Ketika sudah dapat, murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Gitu. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, bentuk tanda hormatnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Gitu. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan. Dicatat ada berapa saudara? Ada 153 ekor. Gitu. Dan yang luar biasa adalah dikatakan kalau saudara baca lagi setelah sarapan. Jadi setelah itu tanyakan ada ikan enggak? Lalu Petrus ngambil ikan, ingat jalannya enggak koyak, lalu mereka makan. Dan maju setelah sarapan Yesus tanya sama Petrus pada saat itu, apakah kamu mengasihi aku? Katanya. Lalu setelah itu Petrus ditanya 3 kali. Dan setelah Yesus tanya kepadanya yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Saudara ingat berapa kali Petrus menolak Yesus, menyangkal Yesus? 3 kali. 3 kali juga Tuhan memulihkan atau mengafirmasi lagi komitmen yang dilakukan oleh Petrus yang pernah dibuat. Apakah kamu mengasihi aku? Dan dia bilang apa? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan setelah itu ayat 18-19 lalu Yesus menyatakan bagaimana nanti Petrus akan mati. Sekarang kamu bisa pergi ke manapun, tapi suatu saat nanti udah tua nanti kamu akan mengulurkan tanganmu dan setelah itu kamu akan ikut orang yang akan bawa kamu. Dikatakan di Alkitab Tuhan sedang menyatakan bagaimana Petrus nanti akan mati dan bagaimana dia akan memuliakan Allah katanya. Yang luar biasa adalah setelah itu di ayat 19b Tuhan bilang begini, sesudah mengatakan demikian berkatalah Petrus, follow me. Saudara, perkataan the final message of Jesus yang ketiga adalah love and follow me. Sekalipun saudara kita pernah mengalami kegagalan, kita semua pernah melakukan dosa. Kita seringkali mungkin jatuh di dalam hidup yang tidak perkenanan di dalam Tuhan. Tapi Tuhan masih memberikan anugerahnya sama karunia-Nya seperti Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali. 3 kali juga Tuhan tanya, Yesus tanya sama Petrus, do you love me? Dan setelah itu saudara, firman hari ini, the final message daripada Jesus, apa saudara? Love and follow me. Saudara, 3 hal inilah yang saya mau bagian the final message of Jesus. Saya mengundang tim worship. Yang pertama, He wants to give you peace and power. Peace and power berbicara tentang apa saudara? Tanggung jawab. Dikasih kuasa untuk apa? Untuk melakukan yang namanya rancangan Tuhan. Bukan cuma sekedar He wants to give you peace and power, tapi He is inviting you to come and to experience Him. And He wants you to love and follow Him. That is the final message of Jesus. Saudara mulai ragu-ragu, saudara mulai gak percaya, saudara merasa gagal, Tuhan bilang love, come, follow me, I will teach you. Tuhan bilang come and experience me again. Dan yang berikutnya hari ini kita belajar tentang peace and power yang ada dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara, saya mau menutup dengan ini. Kita tahu cerita tentang bagaimana The Last Supper, lukisan yang luar biasa yang digambarkan oleh atau dilukis
oleh the master, seorang maestro yang luar biasa yang bernama siapa saudara? Leonardo da Vinci. Dilukis sekitar tahun 1400-an. Saudara, ada banyak cerita yang berkembang bagaimana sejarah mencatat pada saat proses daripada pelukisan The Last Supper atau perjamuan terakhir pada saat itu. Dan ada beberapa myth atau cerita yang berkembang. Salah satu cerita yang saya mau bagikan kepada saudara adalah suatu saat pada saat itu Leonardo da Vinci sedang ingin menggambar atau melukis The Last Supper ini. Dan dia datang ke dalam sebuah ibadah lalu dia melihat seorang pria yang menurut dia cocok untuk digambarkan sebagai pribadi Yesus. Saudara, seorang maestro atau pelukis punya begitu banyak teknik untuk bisa melukis. Ada yang bisa dengan imajinasinya, tapi ada yang harus menggunakan seorang model untuk dilukis. Dan pada saat itu dia bilang sama seorang pemuda ini, maukah engkau menjadi model untuk saya melukis? Dan setelah itu dilukislah, diundang ke studionya dan dia melukis. Dan setelah itu saudara, dia menemukan lagi murid-murid yang lain. Dia menemukan Petrus, ada Yohanes, ada Matius dan lain-lainnya. Dan semuanya ditemukan di dalam kurang dari setahun saudara. 11 bulan dia menyelesaikan Yesus dan juga ke-10 atau ke-11 murid yang lain. Tapi ada satu pribadi daripada murid yaitu Yudas, dia pergi kemana-mana dia gak ketemu. Dia gak ketemu, dia cari kemanapun dan tidak pernah bisa menemukan pribadi karakter yang cocok untuk menggambarkan tentang murid Yesus yang bernama Yudas. Hingga suatu saat di tahun yang kira-kira tahun ke-11 menurut cerita tersebut, dia sedang berjalan di pasar. Lalu dia menemukan ada seorang pria yang kelihatannya garang. Dari matanya menunjukkan bahwa ini pria ini pasti memiliki sebuah kekasaran yang luar biasa dalam hidupnya. Lalu dia approach orang ini dan dia bilang, "Sir," dia bilang, "Tuan, maukah engkau menjadi model?" Dengan sebuah perjanjian lalu dia datang ke studio daripada Master Leonardo da Vinci. Pada saat itu dia melukis. Pada saat dia melukis, berjalan beberapa jam, tiba-tiba pria yang dilukis ini dia nangis. Dia nangis, Leonardo da Vinci dia bingung. Dia bilang, "Tuan, kenapa engkau menangis? Apakah ada sesuatu yang salah yang saya lakukan sehingga membuat engkau kecewa?" Terus dia bilang gini, "Master, apakah engkau tidak mengenal saya?" "Have we met before?" Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kata Leonardo, dia bilang, "Yes, 11 tahun yang lalu kamu mengundang saya untuk melukis. Dan wajah saya ada di dalam lukisan itu sebagai Yesus." Saudara, di dalam setiap kehidupan kita ada Yesus dan ada Yudas. Sama seperti firman Tuhan bilang bahwa ada roh yang berjuang, dosa itu selalu berjuang di dalam hidup kita. Saudara sudah hidup pelayanan sebagai orang Kristen, dosa tetap akan berjuang di dalam kehidupan saudara. Tapi sebagaimana Kristus hari ini telah menebus kita, maka karya yang sama seharusnya bisa bukan saja menebus, tapi bisa hidup dengan luar biasa, menuntun kehidupan kita. Sehingga melalui karya penebusan Kristus, buat hidup saudara dan saya, seharusnya karya keselamatan itu bisa dinyatakan dan orang bisa melihat bagaimana karya Kristus hidup dalam hidup kita. Katakan amin. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi, menaikkan doa kita. Katakan, "Bapa, engkau mengenalku." Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, kau sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil, mustahil bagimu. Kuasamu
Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari arahkan hati kita untuk kita mengingat akan kebaikan. Jangan ingat akan kesalahan dan dosa pelanggaran kita, tapi ingatlah kasih, pengampunan, dan tebusannya di kayu salib untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, melalui perjamuan kudus ini, mengingatkan kembali bahwa kami yang telah tidak layak ini telah Kau layakkan, dikuduskan, dibenarkan, dicintai, dan dikasihi oleh tebusan kuasa darah-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Untuk ya Bapa, melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini Bapa, kami percaya ada kuasa, ada berkat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera yang melimpah yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Bapa, berkati juga setiap para pelayan Tuhan yang akan menyalurkan roti dan anggur perjamuan ini. Ini bukan roti anggur perjamuan biasa Bapa, tapi ini roti perjamuan yang disalurkan adalah anugerah dan kasih-Mu yang akan Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian duduk kembali, kita akan dilayani oleh pelayan Tuhan. Terimalah roti dan anggur perjamuan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesusku. terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan Bapa. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu kita undang untuk mari berdiri semua. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Adakah Bapak Ibu yang belum
dapat roti dan anggur jamuan. Puji Tuhan, sudah semua. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi sebagai bentuk penghormatan kita pada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita siapkan cawan anggur. Sekarang angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapan syukur. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Bapak atas segala kebaikan-Mu. Mari ucapan syukur Bapak sekalian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Bapak, kami ucap syukur karena kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Kami percaya Engkau akan mengubahkan hidup kami. Engkau akan menguduskan hidup kami sehingga kami tidak bercacat dan hidup kami jadi indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terus lanjutkanlah kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami sampai duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, kita bersyukur karena hari ini Tuhan sudah melawat kita lewat pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Iya, kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat MCC Slipi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Devi yang sudah menjadi berkat bagi kita hari ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati di semua pelayanan yang Tuhan percayakan untuk Pastor Devi. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semua jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini.
Kiranya kita terus menjadi jemaat yang setia dan tetap tekun mencari Tuhan. Amin. Kami sambut jemaat baru yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Jika ada, mohon untuk berkenan mengangkat tangan atau berdiri biar disambut oleh para hamba Tuhan yang ada. Ada? Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Selamat datang Bapak. Ya, kami sangat bersukacita atas kehadirannya beribadah bersama kami hari ini di tempat ini. Jika Bapak belum ada tempat ibadah, kami dengan senang hati mengundang untuk beribadah dan bertumbuh bersama kami di dalam Tuhan. Di tempat ini setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberi persembahan, Bapak Ibu ada pengumuman tambahan ya. Jika mengingat COVID yang semakin merajalela, meningkat maksudnya ya, karena itu di dalam ibadah kita tetap jaga prokes ya, tetap gunakan masker. Kemudian saat memberi salam ya, kita sebaiknya menggunakan salam namaste dulu ya, untuk berjabat tangan ditahan dulu ya. Nanti setelah COVID-nya selesai baru kita lakukan. Terus kemudian ada himbauan dari kami juga. Bagi Bapak Ibu, mohon kami ingatkan kembali agar tidak membawa minuman yang dalam wadah yang mudah tumpah di dalam ruangan ibadah ya. Jika Bapak Ibu ingin minum, bawalah minuman di dalam tumbler yang terkunci rapat, terkunci baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melakukan penaburan. Bapak Ibu bisa memberikan penaburan secara langsung juga lewat di amplop Bapak Ibu ada barcode ya atau QRIS yang bisa di-scan dan melakukan transfer lewat rekening yang tertera di layar. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dulu sebelum kita berdoa. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih sampai hari ini kami melihat tangan Tuhan yang selalu memberkati kami. Kami selalu dicukupkan atas segala sesuatu. Hari ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu membawa persembahan kami, berkat-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan ini untuk kemajuan pelayanan di MCC dan khususnya di MCC Sleepy. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberi, berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi dengan senang hati, dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sambil Bapak Ibu melakukan penaburan, kita akan mendengarkan news. Tuhan Yesus memberkati. Shalom murid-murid Kristus. Berikut ini informasi sepekan yang dirangkum di dalam MCC News. Ibadah Raya MCC Sleepy 14 Mei akan dilayani oleh Pastor Anta Kirana. Young generations of MCC Sleepy, come and join Cornerstone Youth and Teen Service setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Time to be brave and shine bright. Hai parents, mari ajak anak-anak mengikuti Menorah Stars Sunday Service 14 Mei jam 9:30 pagi dengan tema
speak the truth. Telah dibuka pendaftaran Encounter Class. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi sekretariat. Kelas akan dimulai pada bulan Mei 2023. Mari berdoa bersama di dalam We Pray. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 5 pagi melalui Zoom. Ikutan Home yuk! Di dalam Home, kita dapat dipulihkan, dioptimalkan, dimotivasi, dan diperlengkapi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat. Dan berikut ini informasi lainnya. Shalom teman-teman semua. Akhirnya nih setelah 3 tahun kita nggak ketemuan nongkrong bareng lagi, tahun ini kita akan ketemu dan nongkrong bareng lagi nih. Dimana? Tentunya di acara Refresh Gabungan di tahun ini. Jangan lupa hadir karena kita akan memuji Tuhan bersama-sama, berfellowship bersama-sama, dan tentunya yang nggak kalah pentingnya kita akan terima bagian yang terbaik yang Tuhan bisa kasih sama kita. So, jangan lupa ikut. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pekan ini. Kesehatan, sukacita, dan perlindungan Tuhan menyertaimu selalu. Demikian MCC News pekan ini. Sehat selalu, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita semua diberkati Tuhan, amin saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita, luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa disampaikan oleh Pastor Devi, thank you, KDM ya. Peace and power, jadi kalau saya tangkap cuma satu hal, apa yang Tuhan berikan kepada kita nggak sama seperti apa yang dunia berikan, amin. Tuhan udah berikan kepada kita damai sejahtera, kuasa, Tuhan juga berikan kepada kita, apalagi tadi, kasih, lalu kita mengikuti Dia dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Supaya semua rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Boleh bilang kiri kanannya, apa yang Tuhan berikan gak sama seperti yang dunia berikan. Ya. Jadi jangan cari dari dunia ini, cari datang lagi. Makanya tadi come and experience lagi Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita lagi mengalami kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman lagi yang saya mau sampaikan. Welcome home atau saudara yang baru hadir hari ini. Kita berharap ini jadi keluarga, kita bisa bertumbuh bersama di tempat ini ya, buat yang pertama kali hadir. Juga saudara, kita akan mengadakan kelas encounter. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum pernah ikut di kelas encounter, ini kelas yang bagus untuk saudara ikuti. Untuk ini menjadi spiritual journey kita. Untuk saudara dipulihkan, saudara diperlengkapi, saudara dibebaskan dari mungkin banyak hal masa lalu yang perlu dipulihkan. Percayalah, kelas ini akan mengubah saudara, bukan hanya memberikan saudara pengetahuan firman Tuhan, tapi saudara juga akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami namanya dipulihkan oleh Tuhan. Seperti khotbah hari ini, saudara akan alami itu dalam kelas ini untuk saudara benar-benar sungguh mengalami damai sejahtera Tuhan juga dalam hidup saudara, dan saudara dibangun menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Jadi kalau saudara ingin ikut kelas ini, nanti saudara daftarkan diri saudara, di depan ada botnya, pendaftaran kelas encounter, mari saudara ikuti kelas ini. Juga buat anak-anak muda, saudara daftarkan dirimu kalau masih ada yang belum daftar di tempat ini, yang masih muda. Coba yang masih muda katakan amin. Oh, ini kayaknya Pak Iwan ngomong amin juga nih saudara. Ini khusus anak muda, bukan yang merasa muda ya saudara. Anak muda ini saya pastikan aja nih, anak muda ya. Saya takutnya nanti yang merasa muda, nanti justru yang merasa muda semua yang datang, anak mudanya malah sedikit gitu ya. Anak-anak muda, daftarkan dirimu untuk engkau juga mengalami pemulihan di sana, diperlengkapi menjadi anak-anak muda yang takut Tuhan dan anak-anak muda yang akan memenangkan dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita ini. Walaupun COVID mungkin makin meningkat, tapi jangan takut, perlindungan Tuhan ada atas hidup kita, amin. Kita perlu mempersiapkan diri kita juga aware ya, tapi jangan takut, percayalah Tuhan sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Kita perlu terus memandang kepada Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian ini di akhir dari ibadah kita. How great is our God. Biar itu yang kita nyatakan dan kita nyanyikan dalam hidup kita. Amin.
with me, how great Yes. is our God. Oh, we sing how great. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Oh, sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. How great you are, my God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami melihat kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami, bahkan dunia ini akan melihat kebesaran Tuhan melalui kehidupan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Itu sebabnya Tuhan, biar firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini terpatri, tertanam dalam hati kami. Kami bawa pulang kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kami bawa pulang pemulihan dari Tuhan. Kami bawa pulang pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Kami akan bawa pulang lagi ketaatan kami untuk mengikuti Engkau dalam iman kami selama-lamanya Bapa. Bahkan hari ini, itu semua telah dimeteraikan dengan tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kami percaya Tuhan, kami semua yang hadir hari ini, kami membawa kesembuhan, pemulihan, kekuatan, damai sejahtera dan kuasa untuk kami impartasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan sepanjang minggu ke depan kami percaya apa saja yang kami lakukan, kami kerjakan di dalam Engkau. Engkau yang buat berhasil dan buat kami beruntung Tuhan. Engkau yang meneguhkan semua pekerjaan tangan kami, karena kami adalah umat-umat-Mu. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan menyertai kami, Tuhan membawa kami, menghantar kami dengan tidak kurang satu apapun ke tempat kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah segala kuasa, mujizat dari Allah Bapa kita. Bahkan kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, pertolongan serta hikmat yang ajaib dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Biarlah kemuliaan Tuhan menjadi barisan depanmu dan kebenaran menjadi barisan belakangmu. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti bergelora. Mulai dari hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, terimalah berkat ini dan jadilah berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua percaya, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Yesus Kristus.